Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, kehidupan sebagai anak Allah itu sebenarnya sangat luar biasa. Asal kita benar-benar mengisi hidup kita sebagai anak Allah yang benar. Asal kita menjalani hidup kita sebagai anak Allah secara benar. Ya. Saya katakan sebenarnya sebab banyak orang Kristen yang tidak menyadari betapa luar biasa kehidupan sebagai anak-anak Allah tersebut. Ya, saudaraku. Hal itu nampak dari sikapnya yang tidak sungguh-sungguh mempersoalkan apakah dirinya telah memposisikan sebagai anak Allah atau telah mengisi hidupnya secara benar sebagai anak Allah. Karena mereka menganggap hidup sebagai anak Allah itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, tidak pernah mempersoalkan bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah yang benar, yang proporsional. Ya, tidak sungguh-sungguh mempersoalkannya. Ya, karena memang tidak sedikit khotbah, ya, bimbingan rohani yang mengajar, mengarahkan bahwa hidup sebagai orang Kristen yang mereka jalani itu sudah cukup. Itu standar Alkitab katanya. Padahal itu bukan, itu belum standar Alkitab. Mengenakan hidup sebagai anak Allah itu berat, saudaraku. Tepatnya sangat berat. Lebih tepatnya mustahil. Tetapi yang sungguh-sungguh mau memperkarakan dan berani membayar harga, itu akan dipimpin Roh Kudus. Sebab yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan ingat, ini konteksnya mengenai hidup yang berkualitas. Karena menganggap hidup sebagai anak Allah itu bukan sesuatu yang luar biasa, tidak heran banyak orang Kristen memilih mengenakan kehidupan anak-anak dunia. Sebagaimana yang dijalani hampir semua orang. Juga orang-orang di sekitarnya. Saudara, kita sadar yuk. Status sebagai pendeta, sebagai ketua sinode tidak menjamin telah menjalani hidup sebagai anak Allah. Kita harus jujur melihat diri sendiri. Apakah kita telah mengenakan standar kerajaan Allah, SKA. Bukan SNI, SKA. Standar kerajaan Allah. Makanya kita harus melalui perjuangan, kita menstimulasi, merangsang diri kita masing-masing untuk berjalan bersama Tuhan. Anak, saudara, mana anak yang tidak bersentuhan dengan bapaknya? Kecuali anak terhilang. Domba mana yang tidak bersama dengan gembalanya kecuali dia tidak bisa mengenal suara gembalanya lalu mendengar suara gembala palsu dan dia tidak bersama gembalanya. Yuk kita memeriksa diri, saudaraku, ya. Sebelum kesempatan yang Tuhan berikan ini berlalu. Ya, saudaraku, kita harus benar-benar memperkarakan apakah kita telah hidup sebagai anak-anak Allah yang menjalani hidup secara luar biasa tersebut. Tentu luar biasa di sini tidak diukur
dari banyaknya uang, jumlahnya materi yang kita miliki, gelar pangkat kekuasaan dan segala keberhasilannya. Ya. Hal ini memang tidak bisa dibicarakan secara lengkap karena ini pengalaman, saudaraku. Seorang yang memiliki pengalaman, misalnya melihat indahnya pemandangan di sebuah tempat, ia bisa melukis pemandangan itu dengan kanvas, bisa. Tapi itu pun membutuhkan keahlian dan tidak semua orang bisa melukisnya. Bisa mengambil gambar dalam bentuk video atau menuliskannya dalam tulisan. Tapi perasaan yang bergejolak pada waktu menyaksikan pemandangan itu tidak bisa ditulis. Apalagi saudaraku, kalau ini bicara soal pertemuan dengan Allah yang membahagiakan hidup. Ya. Dalam perjalanan hidup saya, Tuhan sering mempruning atau memangkas hal-hal yang membuat saya tidak mengalami Tuhan dan menikmatinya secara utuh. Dan yang dipangkas itu biasanya satu, hal-hal yang tidak tepat yang masih saya lakukan, walaupun itu tidak melanggar hukum atau tidak kelihatan orang dan tidak nampak sebagai satu kejahatan. Bukan kejahatan besar, tetapi tidak membuat Tuhan berkenan, harus dipangkas. Atau kita terikat, saudara, dengan satu kesenangan, ya, yang membuat kita kurang menikmati Allah secara utuh, saudaraku. Nah, ini di-pruning. Abraham juga di-pruning, ya, waktu dia harus mempersembahkan anaknya Ishak itu, lalu dia baru disebut sahabat Allah. Dia baru bisa moving to the next level, ya. Oleh sebab itu kita harus merindukan dan benar-benar bersedia memiliki kehidupan yang berjalan dengan Bapa. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Wow, kata wow juga belum bisa mewakili kebesaran Allah, kedahsyatannya, saudara. Tetapi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Allah, kita mengerti apa artinya gentar terhadap Dia. Gentar, saudaraku. Ya, selama puluhan tahun menjadi orang Kristen, juga puluhan tahun menjadi pelayan jemaat, menjadi pendeta. Baru setelah rambut saya memutih tahun-tahun belakangan ini, apalagi bulan-bulan belakangan ini, mengerti apa artinya gentar terhadap Allah. Ya, dulu kita merasa sudah jadi anak Allah. Kita kalau bicara ya begitu saja. Kita sebut Allah Bapa kita dan seterusnya. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita baru sadar betapa tidak layaknya kita. Tidak pantas, tidak layak kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Nah, setiap kali saya berdoa hari ini, saya seperti sedang merangkak masuk di dalam ruang Tuhan dan betapa tidak layaknya saya. Baru merasa, aduh, Allah yang Maha Besar, Maha Mulia, bagaimana bisa menjadikan aku anak Allah? Kalau dulu kita sudah merasa menjadi anak Allah, lalu sembarangan kita menyebut Allah Bapa kita. 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, jangan sembarangan loh. Kalau kamu menyebut Allah itu Bapa yang menghakimi orang berdasarkan perbuatan, dia menilai perbuatan. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Dengan gentar
dengan takut, dengan gentar, dengan takut, saudaraku. Kalau dulu kita nyelonong saja, rasanya kita sudah layak ada di hadapan tahta pengadilan Allah. Karena kita sudah menjadi anak Allah. Padahal kita belum menjadi anak Allah yang sah. Karena kelakuan kita tidak menunjukkan yang kita anak Allah. Keberadaan kita belum menunjukkan yang kita anak Allah. Makanya menyadari keagungan Allah, kekudusan dan kesuciannya itu, saudaraku, kita berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, meninggalkan semua keterikatan kita dengan dunia, baru kita bisa datang menghadap Allah. Makanya kita tidak boleh licik. Pada waktu di kebaktian kita mencoba untuk menghampiri Allah, menyanyi, menyembah. Tetapi hari-hari kita tidak takut akan Allah. Sembarangan bicara, sembarangan berpikir, sembarangan bertindak. Tidak ada orang tahu ini. Kita licik. Itu curang dan itu kurang ajar. Jangan ya saudaraku, jangan. Kalau lagi banyak masalah, wah merendahkan diri di kaki Tuhan begitu rupa. Tapi kalau sudah tidak ada masalah, sembarangan hidup. Bahaya saudaraku. Ya, ayo alami Tuhan saudaraku. Saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang merasa cakap, memiliki pengetahuan tentang Tuhan, baik dari pendidikan formal perguruan tinggi keagamaan Kristen, ya, baik dari input yang diterima melalui buku, khotbah dan seminar, walaupun tidak pernah sekolah di sekolah tinggi teologi. Jangan puas dengan format-format yang ada di dalam pikiranmu mengenai Allah. Definisi-definisi. Ini penyakitnya para teolog. Benar saudaraku, karena saya ada di lingkungan itu. Dia merasa bahwa dia sudah menjumpai Allah. Di atas kertas dia bisa menjelaskan dirinya anak Allah. Kalau anak Allah itu begini begitu, ya. Keselamatan itu begini begitu, Roh Kudus itu begini begitu. You alami Tuhan enggak? Ini loh saudaraku. Ya. Jadi jarak antara Tuhan yang menjadi objek penelitian, dia tulis di atas kertas karya ilmiah, ya, secara akademis, dengan Tuhan secara langsung ditemui, itu tidak sama, saudara. Ya, kalaupun ada kesamaan dan memang seharusnya ada, tetapi yang penting itu bukan sekedar formula definisi tentang Allah, sistematika teologi tentang Dia, tetapi perjumpaan itu yang penting, saudara. Dan saya mengajak semua jemaat untuk mengalami Tuhan. Ya. Kalau kita membaca di Perjanjian Lama, misalnya Henok di Kejadian 5 ayat 24, bergaul dengan Allah. Kita ini orang-orang yang menerima meterai Roh Kudus. Kita bisa berinteraksi langsung setiap saat dengan Allah. Nah, masalahnya kita menghidupkan Allah tidak di dalam hidup kita, saudara. Yesus disebut Immanuel itu karena apa, saudara? Karena kedatangannya membuat manusia
bisa bersama dengan Allah, atau tepatnya Allah bisa beserta dengan manusia. Itu materai Roh Kudus itu. Ini yang mestinya menjadi kehausan kita setiap hari. Jadi ketika kita buka mata pada pagi hari, itu anugerah. Dan Tuhan menyediakan berkat untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, berjalan dengan Allah setiap hari. Dengan pengalaman berjalan dengan Tuhan itu, kita baru bisa membuktikan siapa Allah yang benar, bagaimana Allah yang benar. Dan pasti kita akan bisa membuktikan siapa anak Allah yang benar dan bagaimana anak Allah yang benar itu. Jadi kalau orang tidak mengalami Allah, tidak mungkin dia bisa menjadi anak Allah yang benar dan memperagakan bagaimana hidup sebagai anak Allah yang benar itu. Semua teori. Dan konyolnya, orang yang bisa bicara tentang Tuhan itu dianggap sudah standar mengajar. Standar jadi guru. Standar jadi mentor. Standar jadi rohaniwan. Standar menjadi pembina. Pembina rohani maksudnya. Padahal saudara, ilmu itu mati kalau hanya menjadi pengetahuan di dalam nalar, saudaraku. Mati. Dan kadang-kadang, maaf ya, kata kadang-kadang tidak tepat, cenderung membunuh Tuhan. Wah, ini mengerikan ini kata pendeta Erastus. Memang cenderung membunuh Tuhan. Karena merasa dia sudah punya pengetahuan tentang Tuhan. Nah, ironisnya jemaat yang tidak pernah belajar teologi, begitu haus dan lapar akan Tuhan, entah karena punya masalah, entah karena apa, bisa menjumpai Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau ironis lagi, saya kasih tahu. Itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mencari Tuhan yang lain, entah namanya kuasa gelap, entah apa namanya apa ya, genderuwo, entah apa, bisa ketemu, bisa mengalami itu kuasa-kuasa di luar Tuhan itu real dengan kekuatan-kekuatan supranaturalnya, bisa. Tapi tidak banyak orang loh yang mampu begitu. Nah, Allah kita itu nyata, saudara. Mestinya bisa kita temui. Saya sering mengatakan dukun aja bisa ketemu tuyulnya. Kenapa kita nggak bisa ketemu Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi? Kenapa kita miskin pengetahuan dengan dia atau pengalaman dengan dia? Pasti ada yang salah. Saya mengajak kita mengalami Allah yang hidup. Kalau tidak, Anda tidak mungkin nanti tahan berdiri di hadapan Tuhan di pengadilannya. Lah, nggak pernah ketemu, nggak pernah menerima koreksi dari Allah, tidak pernah tahu bagaimana perasaan Allah terhadap dirimu dan penilaian Allah terhadap dirimu. Apa nggak ngeri? Urusannya terlalu banyak, ya. Mengalami Tuhan itu, saudaraku, itu harta yang tidak ternilai. Dan ironisnya banyak orang beragama yang tidak mengalami Allah. Agama itu hanya menjadi kontribusi, ya saudaraku, bagi ketenangan jiwa, tapi itu masih semu. Supaya ada pegangan katanya, kalau ada masalah ya minta tolong. Tapi ketika punya masalah tidak ditolong-tolong, kecewa juga. Tapi hanya tidak bicara, tapi kecewa. Tapi dia tidak tahu bahwa pengalaman itu sebenarnya mendewasakan dia. Ya karena dia tidak tahu. Makanya di Truth ID ini ada diajar. Itulah cara Allah hadir dalam hidupmu. Dengan segala pergumulan dan persoalannya. Nah, kita mau dibawa Tuhan ke kawasan itu, saudara. Ada kawasan itu.
Lah manusia saja bisa menjumpai kuasa kegelapan, kuasa supranatural dengan realmnya atau dengan kawasannya, saudara. Nah kita punya kawasan dengan Tuhan. Makanya ya saudaraku, kalau kita berkata, angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ringan. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Itu indah sekali. Saya masih belajar dan saya mengajak saudara untuk itu. Saudara tanya Tuhan, benar enggak ini ucapan si Erastus ini? Tanya, benar enggak? Buktikan kalau Allah itu ada, temui. Sudah berhenti berdebat. Tuhan, Engkau itu bagaimana ya? Kristologi yang benar, Tritunggal yang benar, soteriologi yang benar. Baca buku please boleh. Tapi Allah ya, yang hidup, Allah yang bisa kita temui dan memberi penjelasan. Tanya sendiri. Wah, kalau setiap orang tanya begitu Pak bisa sesat. Lihat dari buahnya. Kalau orang benar-benar ketemu Tuhan, buahnya beda. Jadi jangan saudara disesatkan oleh kecakapan orang berbicara. Termasuk saya, Anda boleh percaya boleh tidak. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu artinya bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan di kawasan yang istimewa. Kita masih hidup seperti yang lain, tetapi kita dalam kawasan berjalan dengan Allah. Yang pasti orang-orang begini tidak akan melukai orang. Pasti makin hari makin seperasaan dengan Allah. Pasti memberkati orang. Pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ini maksudnya ada di kawasan itu, saudara. Tuhan juga berkata, kok kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Itulah kemuliaan kehidupan yang dapat dimiliki manusia. Tapi manusia lebih mencari kemuliaan dengan barang branded, dengan rumah mewah, mobil mewah. Bukan tidak boleh. Kalau itu bagianmu, oh please. Tapi kalau engkau merasa bahwa itu melengkapi, membahagiakan hidupmu, bahaya. Dan engkau merasa itu kemuliaanmu, bahaya. Karena kemuliaan kita itu bukan pada apapun. Bukan pada materi, kedudukan, pasangan hidup, anak, pacar, dan lain sebagainya. Tetapi hanya di dalam Tuhan. Ya, Tuhanlah kemuliaan kita, saudara. Ya. Ayo kita mencari Tuhan. Anda mau gereja dari manapun tidak masalah. Saya pun juga tidak membatasi Anda Katolik atau Protestan, karismatik atau bukan. Silahkan mencari Tuhan dan buktikan Allah itu hidup dan ada. Silakan, jangan ditipu manusia. Karena teologi gereja sudah banyak menjadi komoditas untuk orang-orang tertentu. Jadi lembaga duniawi. Nah, pakai wi dulu biar mantap. Nggak salah punya gereja, punya organisasi, tapi jangan tambah wi tadi itu. Masih dunia, tapi jangan dunia wi. Saya mengajak kita menemui Allah, mengalami Allah, karena Dia hidup.
Ayo saudaraku, sebelum kita menutup mata, kita sudah mengalami realitas di atas segala realitas. Apa itu? Allah yang hidup. Jangan saudara tidak mendengar dan memperhatikan apa yang saya katakan ini. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan. Mengerikan saudaraku. Saudara percaya saya boleh tidak pun nggak masalah. Tapi saya percaya sudah banyak. Saya sudah membuktikan sudah banyak orang yang mempercayai suara kebenaran melalui Truth ID ini. Saya mengajak Anda berkemas-kemas pulang ke surga. Ya tentu kita tidak ingin mati buru-buru. Tetapi kalau harus mati buru-buru, nggak masalah. Maka hari Jumat, sejak Jumat depan, saya akan menyampaikan khotbah mengenai mempersiapkan kematian yang bermartabat. Mempersiapkan kematian yang bermartabat, Jumat tanggal 2 Juli. Jam 6:30 pendalaman Alkitab, ya saudara. Tentu untuk sementara tidak ada doa malam karena ada peraturan pemerintah di mana kita hanya sampai jam 8 malam. Oke, it's okay. Nanti kita ganti di pagi hari setiap jam 5. Nah, fairnya begini, Anda temui Tuhan. Jangan ditipu oleh pendeta, teolog manapun, bahkan oleh Erastus. Kalau Anda memandang saya tidak bisa dipercaya, you tanya Tuhan yang hidup. You berdoa, you sediakan waktu bertemu dengan Tuhan. Tapi ingat, hidupmu harus bersih. Yang kedua, jangan ada percintaan dunia. Anda tidak dengar apa yang saya ucapkan, ada mati, ada ketakutan. Ada pasti ketakutan. Nah, saya mengajak saudara untuk bertobat, menghindarkan diri saudara dari bencana itu. Supaya ketika Anda meninggal dunia, Anda sudah siap. Loh, apa ruginya? Anda mungkin berkata, ya Pak, kita masih di dunia. Dunia macam hari ini kena COVID, hari ini minggu depan sudah dikubur tanpa upacara, tanpa seremonial kebaktian, tetapi memakai prosedur pemakaman orang yang korban COVID. Itu terjadi. Bukan nakut-nakuti. His life. Ini memang hidup begitu. Lah saudara diajak bersiap-siap, kok enggak mau loh? Hah? Saudara dengar baik-baik, Anda tidak menjadi anggota gereja di mana saya menjadi gembala. Enggak masalah. Tapi jangan tidak menjadi domba yang mendengar suara gembala. Anda harus mendengar suara gembala. Temui gembala itu. Jadi menjadi doa dan kerinduan kita yang tulus bersama. Kita mau berjalan dengan Allah. Kita hanya mau Tuhan itu saja. Tolong deh. Jangan minta yang boten-boten. Yang lain bisa kita selesaikan kok. Orang lain juga punya masalah. Tapi yang ini hanya kita minta. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku. Saudara kalau punya persoalan, lalu Anda berkata, wah boro-boro mikir surga Tuhan Pak, masalah ini belum selesai. Loh, saudara pikir saya nggak punya masalah? Saya pun juga punya masalah. Dan belum tentu masalah saudara lebih ringan dari masalah saya. Tetapi masalah itu bisa menjadi amunisi Tuhan untuk mendorong kita. Bahan bakar kita, mendorong kita untuk keluar. Ngebom kita untuk kita keluar dari dunia ini. Diobok-oboklah kita. Bersyukur. Saudara diobok-obok masih nggak mau ngerti. Masih mau yang penting saya bisa hidup seneng nih gimana. Nggak bisa seneng Pak.
Asal ada makan pakaian cukup. Anak bisa sekolah, bisa makan dari hari ke hari. Cukup. Kontrak rumah, oke, jalani saja. Masalah banyak, lewati. Tadi pagi saya ketemu anak gadis saya, Stefani. Dia mengucapkan kalimat yang mengejutkan saya. Dia berkata, "Pak, Tuhan mengajar saya. Jangan menarik hari kemarin untuk hari ini. Jadi kemarin apapun masalahnya jangan ditarik hari ini. Dan jangan menarik hari depan ke hari ini." Oh, kaget saya. Ini perkataan yang hebat. Lalu dia berkata, "Aku membawa kamu ke padang gurun. Tapi bukan berarti tidak ada air di sana." Wah, kaget juga saudara. Kita menghadapi padang gurun. Tapi bukan berarti nggak ada air. Selalu ada air. Jangan menarik apa yang sudah terjadi kemarin di hari ini. Dan jangan khawatir tentang banyak masalah yang bisa terjadi di depan. Percaya Allah akan beserta kita. Amin. Tuhan memberkati.